Vobis. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Sama seperti para prajurit mengabdi dan berjuang bagi raja mereka, kita pun sebagai Crusaders juga mengabdi dan berjuang bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Artinya, begitu kita menyatakan kesediaan untuk menjadi Crusaders, maka kita tidak punya pilihan lain selain mengabdi dan berjuang bagi apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Bagi para Crusaders, kehendak Tuhan adalah prioritas utama. Seperti juga para prajurit yang harus memiliki karakter dan kemampuan tertentu agar mampu menjalankan tugas mereka, kita pun demikian. Kita harus membangun karakter yang khas sebagai Crusaders agar kita dapat menjalankan tugas dengan baik. Maka sebagai Crusaders kita harus tahu setidaknya dua hal penting ini. Apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita perjuangkan, dan karakter apa yang harus kita miliki agar kita dapat memperjuangkannya. Lalu apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita perjuangkan? Seperti yang sudah dibahas dalam video sebelumnya, yang dikehendaki Yesus Kristus Tuhan kita adalah memulihkan segala sesuatu di dalam Dia. Atau dengan kata lain, mewujudkan kerajaan Allah di bumi. Itulah tujuan akhir dari perjuangan kita sebagai Crusaders. Lalu karakter khas apa yang harus kita miliki sebagai Crusaders agar kita dapat ikut serta berjuang mewujudkan kerajaan Allah di bumi? Nah, pertanyaan ini yang akan kita bahas dalam video kali ini. Ketika kita berbicara tentang perjuangan mewujudkan kerajaan Allah di bumi, kita berbicara tentang upaya melakukan perubahan di masyarakat, dimulai dari lingkungan masyarakat yang terkecil hingga masyarakat global. Apakah itu berarti kita berjuang melakukan revolusi untuk mengubah sistem pemerintahan di seluruh dunia menjadi satu pemerintahan monarkis yang bernama Kerajaan Allah? Sama sekali tidak. Perjuangan Crusaders tidak ada hubungannya dengan revolusi untuk mengubah sistem sosial ataupun sistem politik semacam itu. Ketika Tuhan kita datang ke dunia sebagai penyelamat, Dia hidup di tengah bangsanya yang saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Tapi di sepanjang hidupnya dan di dalam seluruh ajarannya, kita tidak akan menemukan satupun ajaran atau upaya Tuhan kita untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan bangsa Romawi. Padahal dengan amat jelas, Tuhan kita mewartakan tentang kedatangan kerajaan Allah yang sudah dekat. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius bab 4 ayat 17. Dalam kenyataannya, Tuhan kita datang bukan untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan bangsa lain, tetapi membebaskan seluruh manusia yang percaya kepadanya dari penjajahan dosa. Maka kerajaan Allah yang harus kita perjuangkan juga tidak dilakukan dengan upaya mengubah sistem sosial dan politik, tapi dengan mengubah kemanusiaan. Meski demikian, itu juga bukan berarti sistem tidak perlu diubah. Sama seperti ketika Tuhan datang, Dia tidak berjuang membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan, bukan berarti penjajahan harus dibiarkan terus terjadi. Ini masalah prioritas. Memulihkan segala sesuatu di dalam Kristus harus dimulai dengan mengubah kemanusiaan. Setelah kemanusiaan berhasil dipulihkan, segala sesuatu yang lain akan ikut diubah. Lalu bagaimana kita melakukannya? Adalah tidak benar jika kita menuntut orang lain atau menuntut keadaan berubah tanpa kita sendiri berusaha untuk berubah terlebih dahulu. Itu akan seperti mencabut selumbar di mata orang lain sebelum kita mencungkil balok di mata sendiri. Dengan demikian, perjuangan kita untuk memulihkan segala sesuatu di dalam Kristus seharusnya dimulai dari diri sendiri. Caranya adalah dengan menguruskan hidup kita masing-masing. Ini akan menjadi dasar atau fondasi yang kokoh bagi perjuangan kita sebelum kita berusaha mengubah orang lain atau keadaan demi terwujudnya kerajaan Allah. Cara seperti ini juga akan membedakan perjuangan kita sebagai Crusaders dengan perjuangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dalam mengupayakan perubahan. Kita ambil contoh revolusi Prancis di abad 18. Pada masa itu, Kerajaan Prancis di bawah pimpinan Raja Louis XVI sedang mengalami berbagai krisis. Keadaan ini lalu dimanfaatkan oleh sekelompok kaum liberal untuk menghasut rakyat agar memberontak dan menuntut perubahan.
Revolusi Prancis ini akhirnya menghasilkan teror berupa pembantaian terhadap kaum religius dan tumbangnya sistem monarki yang diganti menjadi sistem republik. Bagi sebagian orang, revolusi Prancis dengan semboyannya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan dianggap sebagai sebuah keberhasilan bersejarah. Tapi ada kesalahan mendasar yang berbahaya dalam revolusi Prancis. Kesalahan mendasar ini akan membuat apapun yang dihasilkan revolusi Prancis pada akhirnya akan berubah menjadi mimpi buruk bagi para pendukungnya dan terutama bagi rakyat Prancis sendiri. Revolusi Prancis berasumsi bahwa krisis yang terjadi adalah akibat sistem pemerintahan monarki yang dipimpin kaum feodal dan aristokrat serta mendapat pengaruh kuat dari gereja Katolik tidak bisa dipertahankan lagi. Sistem pemerintahan monarki tersebut harus digantikan dengan sistem pemerintahan republik yang berasal dari rakyat. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan sistem monarki. Dalam sejarah umat Tuhan, sistem kerajaan sudah digunakan sejak Raja Saul dan terus digunakan selama berabad-abad lamanya. Bahkan Tuhan sendiri menjanjikan kerajaan Allah yang tentunya bersifat monarkis sebagai sistem tatanan dunia yang sempurna bagi manusia. Jadi bentuk pemerintahan monarki yang juga digunakan dalam kerajaan Allah adalah bentuk pemerintahan yang ideal. Sistem monarki melambangkan pemerintahan yang berasal dari Tuhan, sementara seorang raja hanyalah pelaksana dari kekuasaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ini seperti yang dikatakan Tuhan kita kepada Pilatus yang mengira dirinya memiliki kuasa karena jabatannya. Engkau tidak memiliki kuasa apapun terhadap aku, jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Injil Yohanes bab 19 ayat 11. Maka, sistem monarki itu sendiri pasti bukan sumber krisis. Orang-orang yang menduduki jabatan dalam sistem monarki itulah yang telah menyalahgunakan kekuasaan mereka dan menjadi sumber krisis. Maka seharusnya yang diperbaiki terlebih dahulu adalah orangnya, bukan sistemnya. Tapi revolusi Prancis mengambil solusi yang salah. Mereka memperbaiki krisis yang terjadi dalam kehidupan rakyat Prancis dengan mengubah sistem. Akibatnya sistem pemerintahan monarki yang sebenarnya mengintegrasikan sistem pemerintahan sipil dan iman Kristen dihapuskan. Penggantinya adalah sistem pemerintahan sekuler yang memisahkan urusan kenegaraan dari pengaruh gereja. Ini sama saja dengan menolak hukum dan ajaran Tuhan sebagai dasar dari pemerintahan sipil. Sekalipun awalnya sistem pemerintahan sekuler hasil revolusi Prancis ini tampaknya menjadi solusi yang baik, hanya dalam waktu 3 abad saja buah-buahnya yang buruk mulai bermunculan. Buah-buah buruk itu adalah merosotnya nilai kemanusiaan karena ajaran iman dan moral Kristen yang semakin dijauhkan dari kehidupan bernegara akibat dari sistem pemerintahan yang sekuler. Celakanya, sistem pemerintahan republik yang sekuler hasil revolusi Prancis ini diadopsi sebagai sistem pemerintahan di banyak negara di dunia. Maka buah-buah buruk yang dialami revolusi Prancis juga akhirnya dialami oleh banyak negara. Ketika suatu masyarakat tidak lagi dibangun di atas hukum Tuhan, maka kehancurannya hanyalah soal waktu. Revolusi Prancis yang awalnya bertujuan untuk memperbaiki keadaan masyarakat, ternyata hanya menghasilkan krisis kemanusiaan yang jauh lebih buruk dari apa yang ingin diperbaikinya. Sekarang seluruh dunia harus menghadapi krisis yang jauh lebih berat dari apa yang ingin diperbaiki revolusi Prancis pada masa itu. Kita tidak hanya menghadapi krisis sosial dan krisis ekonomi, tetapi juga krisis lingkungan, krisis energi, krisis populasi, krisis kemanusiaan, dan yang terbaru, krisis kesehatan akibat pandemi virus yang berkepanjangan. Semuanya membentuk sebuah krisis peradaban yang menuntut segera diperbaiki. Apakah krisis peradaban ini akan dapat diselesaikan dengan membentuk tatanan dunia baru seperti yang sedang dirancang oleh kaum globalis? Sama sekali tidak. Solusi semacam itu hanya akan kembali mengulangi kesalahan revolusi Prancis. Tatanan dunia baru pada akhirnya hanya akan menghasilkan keadaan yang lebih buruk dari krisis peradaban yang ingin diselesaikannya. Mengubah sistem sudah terbukti bukan solusi. Sebagai Kristen kita percaya bahwa segala penderitaan, bencana, dan kerusakan yang terjadi di dunia ini
adalah konsekuensi dari masuknya dosa ke dalam kehidupan manusia. Maka krisis peradaban yang terjadi sekarang pun pada akhirnya langsung atau tidak langsung berakar pada masalah dosa, yaitu rusaknya relasi antara manusia dengan Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa upaya perbaikan apapun yang dilakukan manusia jika tidak menyentuh akar masalah, yaitu memulihkan relasi antara manusia dengan Tuhan, pasti tidak akan menyelesaikan krisis yang terjadi. Sebaliknya, solusi yang tepat untuk menyelesaikan krisis peradaban harus dimulai dari upaya pemulihan relasi manusia dengan Tuhan. Setelah itulah, masalah-masalah lain yang kompleks dapat diselesaikan dengan baik karena kita menyelesaikannya dengan pertolongan Tuhan. Ini harus digarisbawahi. Sebagai Crusaders yang mengemban tugas untuk memulihkan segala sesuatu di dalam Kristus, kita harus memulainya dari diri kita masing-masing. Maka salah satu karakter dasar yang harus dimiliki oleh seorang Crusaders adalah kudus. Setiap Crusaders harus berupaya dengan segala kemampuannya untuk menguduskan hidupnya bagi Tuhan. Karakter berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang Crusaders adalah militan. Untuk memahami ini kita harus melihat pada nubuat pertama yang diberikan Tuhan di Taman Eden setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Sebagai pemenuhan nubuat tersebut, maka kehendak Tuhan untuk mewujudkan segala sesuatu di dalam Dia sudah pasti dilakukan dengan cara peperangan. Tentu bukan dalam arti harafiah berupa peperangan fisik, tetapi dalam arti simbolik berupa peperangan rohani. Seperti yang dinyatakan Tuhan dalam Injil, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Injil Matius bab 12 ayat 30. Ayat ini saja sudah menunjukkan bagaimana Tuhan membagi manusia ke dalam dua kubu, mereka yang bersama Dia dan yang melawan Dia. Maka kita sebagai Crusaders juga harus melihat dunia ini terbagi ke dalam dua kubu, mereka yang bersama Kristus dan mereka yang melawan Kristus. Semua yang tidak mengenal dan menolak Kristus adalah bagian dari kubu mereka yang melawan Kristus. Gagasan adanya dua kubu yang berseteru satu sama lain ini juga bisa dilihat dari pandangan Santo Agustinus yang melihat dua kubu itu sebagai kota Tuhan dan kota manusia. Atau juga dalam pandangan Santo Ignatius dari Loyola yang melihat dua kubu itu sebagai panji Kristus melawan panji iblis. Itu semua menggambarkan peperangan yang sudah dinubuatkan Tuhan sejak di Taman Eden. Dengan memahami ini kita akan melihat amanat agung Tuhan kita dengan cara yang berbeda. Beginilah yang dikatakan Tuhan sebelum kenaikannya ke surga. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Injil Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Umumnya orang mengabaikan kalimat yang pertama, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Padahal kalimat itu menjelaskan bahwa perintah untuk melakukan penginjilan kepada seluruh bangsa berkaitan erat dengan upaya untuk mewujudkan kerajaan Allah di bumi, di mana kelak Yesus Kristus akan datang sebagai Tuhan dan Raja semesta alam. Sebagai Crusaders, kita tidak boleh mengabaikan keterkaitan tersebut. Bagi para Crusaders yang dituntut untuk bersikap militan, amanat agung itu adalah perintah untuk menaklukkan seluruh dunia demi terwujudnya kerajaan Allah di bumi. Itu perintah untuk berperang demi Kristus. Dengan demikian semua golongan atau ajaran yang tidak menginginkan, menghalangi, bahkan melawan terwujudnya kerajaan Allah di bumi adalah musuh yang harus diperangi dan ditaklukkan tanpa kompromi. Mereka yang termasuk dalam kelompok itu diantaranya adalah agama-agama lain dan semua golongan yang menentang iman Kristen. Alasannya jelas, yaitu karena mereka menentang terwujudnya kerajaan Allah di bumi. Demikian juga kelompok Kristen yang tergolong pada kaum bidat dan skismatis, karena dengan sikap mereka yang menolak kembali bersatu di dalam gereja Kristus yang satu, kudus,
Katolik, dan Apostolik, mereka telah menghalangi terwujudnya kerajaan Allah di bumi. Yang terakhir adalah orang-orang Katolik yang ekumenis, karena mereka juga menolak upaya untuk mewujudkan kerajaan Allah di bumi demi alasan toleransi dan perdamaian semu. Sekali lagi, tentu saja yang dimaksud di sini bukan memerangi atau menaklukkan mereka secara fisik, namun secara rohani dengan cara mewartakan kebenaran Injil tanpa kompromi dan dengan sikap tegas menolak serta melawan segala kesesatan-kesesatan mereka. Itulah karakter militan yang harus dimiliki para Crusaders. Karakter terakhir yang perlu dimiliki para Crusaders adalah prophetic atau visioner. Yang dimaksud adalah memiliki kerinduan yang kuat akan datangnya kerajaan Allah sebagaimana yang sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Zaman boleh berubah, keadaan medan pertempuran boleh berubah, musuh yang harus dihadapi juga boleh berbeda. Namun visi dan tujuan perjuangan para Crusaders tidak boleh berubah sedikit pun. Sejak zaman para rasul hingga hari ini dan sampai dengan kedatangan Tuhan kita, pengharapan akan datangnya kerajaan Allah seperti yang ditanamkan dalam doa Bapa kami harus selalu menjadi tujuan akhir dari seluruh perjuangan para Crusaders. Lalu seperti apakah datangnya kerajaan Allah itu? Dalam Injil Tuhan memberikan petunjuk ketika dia berkata kepada orang Farisi yang menyangka dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Injil Matius bab 12 ayat 28. Melalui perkataannya itu, Tuhan ingin mengatakan bahwa siapapun yang percaya dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, maka baginya kerajaan Allah sudah datang. Dengan demikian, kerajaan Allah sungguh-sungguh terwujud di muka bumi apabila semua orang tanpa kecuali percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, Penyelamat, dan Raja. Itu akan menjadi solusi akhir dan tuntas dari seluruh penderitaan dan krisis yang terjadi di dunia. Dan pengakuan seluruh bangsa terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja hanya mungkin terjadi setelah semua Kristen bersatu kembali menjadi satu kawanan dengan satu gembala, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 16. Maka setiap Crusaders harus memiliki visi untuk mewujudkan dua hal ini. Pertama, ikut serta mempersatukan semua Kristen menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dan kedua, mewartakan Injil kepada seluruh bangsa dengan tujuan agar mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Tidak peduli seperti apapun zaman telah berubah, sesulit apapun keadaan yang harus kita jalani, dan siapapun yang harus kita hadapi, visi dan tujuan akhir para Crusaders tetap tidak berubah sampai semua itu tergenapi. Sebagai kesimpulan akhir dari video ini, ada 3 karakter dasar yang harus dibangun oleh setiap Crusaders agar mampu menjalankan tugas seperti yang dikehendaki Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. 3 karakter itu adalah kudus, militan, dan profetik atau visioner. Banyak komunitas Kristen, bahkan konon termasuk pendukung Konsili Vatikan II, mengklaim kekudusan hidup juga merupakan tujuan mereka. Namun karakter militan dan profetik atau visioner umumnya diabaikan. Bagi Crusaders, ketiga karakter tersebut merupakan tritunggal yang tidak bisa dipisahkan dan justru menjadi ciri khas yang membentuk jati diri para Crusaders. Kita akan membahas ketiga karakter dasar tersebut secara lebih mendalam di level berikutnya. Ikuti terus channel Crusader Network untuk mengetahui kapan program Crusader Academy level berikutnya tersedia. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih karena Anda telah berkenan mengikuti program edukasi Crusader Academy level 1 ini. Sampai jumpa di level berikutnya. Viva Cristo Rey.